Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia ini yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa manusia. Tidak ada buku manapun yang pernah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa kecuali kitab suci kita. Kok gak ada yang ngamen? Ini dahsyat, saudara. Sampai bulan November tahun 93, data dari Lembaga Alkitab Dunia, pusatnya di Colorado Springs, Amerika. Waktu itu saya dapat kaget sekali. Sampai November 93, maka kitab suci kita ini sudah ada di sekian ribu, 3.000 sekian ratus bahasa dunia. Dan tidak ada buku lain yang terjemahnya begitu banyak. Kalau saudara cari sejarah, buku yang paling banyak dibaca manusia sepanjang zaman, pasti keluarnya kitab suci Kristen. Tidak ada buku lain. Kedua, kalau saudara cari data, cetak pertama di dunia, maka keluarnya adalah Alkitab. Amin. Itu lebih hebat lagi. Kenapa Alkitab adalah buku cetak pertama di dunia? Karena mesin cetak itu ada gara-gara Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, nggak ada mesin cetak di dunia. Kalau nggak ada mesin cetak, tidak ada mesin tik. Kalau nggak ada mesin tik, nggak ada telegram, nggak ada kode Morse. Kalau nggak ada mesin tik, nggak ada telegram, nggak ada kode Morse, maka nggak ada komputer. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, firman-Nya ya dan amin. Nah, Yohanes 1 ayat 3, saudara. Itu dahsyat sekali. Coba lihat Alkitab, saudara. Yohanes 1 ayat 3. Saya akan baca dalam terjemahan. Jadi KSILT itu tulisan Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Ya, ini kitab suci yang ke-8 dalam bahasa Indonesia. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Wah, ini dahsyat sekali, saudara, ayat ini. Salah satu buktinya adalah ini. Segala sesuatu terjadi oleh Dia. Ini firman. Dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Pokoknya kalau nggak ada firman, nggak ada apa-apa di dunia. Nah, salah satu bukti adalah mesin cetak itu. Kisahnya begini. Awal abad 16. Jadi 1500 sekian awal itu. Permintaan kitab suci di Eropa waktu itu sangat banyak. Setelah Martin Luther memberikan kebenaran, maka gereja sadar sebab waktu itu Alkitab hanya boleh dalam bahasa asli, tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apapun juga. Dan karena itu jadi agama. Maka itu semua agama di dunia juga sama. Ya, tidak ada agama apapun di dunia ini yang kitab sucinya memakai bahasa lain. Harus bahasa pendirinya, penemunya agama itu. Saya harus sudah ngerti ini. Saya ulang ya. Semua agama di dunia, kitab sucinya harus menggunakan bahasa pendiri agama itu. Ngerti maksud saya? Orang Hindu harus belajar bahasa Hindi karena kitab sucinya. Orang Islam harus belajar bahasa Arab karena itu bahasa aslinya. Nah, ketika gereja Kristen jadi agama, maka para pemimpin agama waktu itu menggunakan hak yang sama. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apapun. Harus bahasa Latin. Jadi orang awam nggak ngerti. Ketika Martin Luther membawa kebenaran, maka permintaan kitab suci jadi begitu banyak. Dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Johann Gutenberg. Dia sudah tua waktu itu. Dia berdoa gini, Tuhan, sampai kapan orang bisa mengerti firman-Mu? Kalau aku hanya nulis nyalin pakai tangan. Mau nyoba boleh. Salin Alkitab pakai tangan. Ayo, perlombaan. 1 tahun paling cepat berapa? Paling cepat berapa belas bulan? Nulis pakai tangan. Apalagi huruf Jerman, saudara. Huruf Jerman itu huruf yang tercantik sedunia. Tidak ada yang mengalahkan huruf Jerman. Kaligrafinya bagus sekali. Nah, apalagi kitab suci. Tidak sembarangan orang boleh nulis. Saudara bayangkan capeknya Johann Gutenberg. Dia adalah seorang hamba Tuhan di kota Mainz, Jerman.
dekat Frankfurt. Maka dia doanya gini, Tuhan beri aku sesuatu. Dia nggak bisa bilang mesin cetak, belum ada kok. Beri aku sesuatu supaya firman-Mu ini cepat didistribusikan, nggak ditulis tangan. Nah, sesuatunya itu apa? Tidak tahu. Dalam doa itu Roh Kudus memberi hikmat. Hikmat yang pertama, dia dapat ide. Lempengan kayu dari papan itu dia grafir, disusun. Ternyata kebalik. Tinta sudah ada zaman itu. Dia doa lagi ini kebalik bagaimana? Jadi dia harus nulisnya kan kebalik juga ngukirnya itu untuk dicetak. Oh, susahnya luar biasa. Bertahun-tahun dia membuat penelitian, gagal terus. Akhirnya dia punya teman pengusaha dari Austria. Saya lupa siapa nama temannya ini. Dia cerita kepada pengusaha itu, kamu mau danai enggak? Dia mau, karena dia pun sudah lahir baru. Dia setuju firman Tuhan diperbanyak. Nah saudara, di Jakarta ada pengusaha yang memodali kitab suci ini. Luar biasa pengusaha itu. Seperti pada zaman itu. Akhirnya, bukan dari kayu, tapi dari logam yang dicor. Nah kalau saudara ingat mesin cetak tahun 80-an, tahu nggak, disusun satu huruf demi satu huruf. Ada nggak yang pernah mesin cetak yang namanya Heidelberg atau apa itu, satu huruf per satu huruf dimasukkan ke dalam kotak-kotak panjang begitu, baru disusun. Nah itulah mesin cetak pertama. Karena mesin cetak pertama itu ada untuk kitab suci, maka buku cetak pertama di dunia adalah kitab suci. Itu sejarah yang luar biasa. Iya, bagi kemuliaan Yesus Tuhan kita. Nah, setelah berkembangnya zaman, bangsa-bangsa bertambah banyak, permintaan Alkitab dalam bahasa-bahasa luar biasa. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang kitab suci bahasa daerahnya paling banyak. Tidak ada negara di dunia yang kitab suci bahasa daerahnya sebanyak Indonesia. Kenapa? Karena bahasa sukunya paling banyak. Coba untuk Dayak saja, ada berapa belas bahasa. Ada Tonyoy, ada Benoa, ada Lundaya, ada Kenya, ada Iban. Itu baru Dayak saja. Yang bahasa Batak ada berapa banyak? Yang saya tahu bahasa Jawa ada 4. Bahasa Jawa Solo dan Jogja, itu namanya bahasa Jawa Mataraman. Ada bahasa Jawa Osing, itu di bagian timur Pulau Jawa, Banyuwangi sekitarnya. Ada bahasa Banyumasan, itu daerah Tegal, daerah Purwokerto, daerah Banyumas, itu bahasa Jawanya beda. Dan yang keempat bahasa Jawa Tengger, sudah. Itu baru satu bahasa, yaitu Jawa. Betapa kayanya kitab suci itu. Agama lain tidak boleh. Hanya satu bahasa milik pendirinya. Maka itu Alkitab ini hebat sekali. Nah, saya lanjutkan. Apa yang penting kita ketahui hari ini soal nama? Saya saudara berpikir begini. Tolong terangkan kepada saya. Maaf ini kalau saya beri contoh agak kasar. Kenapa anjing itu diberi nama? Maaf, jangan tersinggung dulu. Ayo, kenapa anjing itu diberi nama? Padahal dia nggak ngerti namanya siapa. Loh, ayo, renungkan, kenapa anjing diberi nama? Nah, ini untuk dipanggil. Saudara dan saya punya nama juga untuk dipanggil. Roh Kudus jamah kami untuk mengerti ini dalam nama Yesus. Mengapa dalam dunia ini ada 2 istilah? Kalau saudara dengar nama Latin, istilah Latin nomenklatur, itu artinya nama yang umum. Nah, nomenklatur itu bukan panggilan. Ya, nomenklatur itu nama jabatan. Lurah, presiden, gubernur, itu nama umum. Tapi ada nama milik. Dan nama pribadi
itu nggak mungkin bisa